Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Tidak semudah itu kau membunuhnya di depanku. Suara Ho Ming Chun terdengar jelas di telinga Duan Du. Reng, bam. Suara benturan antara pedang energi langsung terdengar keras. Akibat suara yang disertai ledakan, itu dianggap sebuah isyarat untuk memulai perang. Bai Han kini tersenyum kecil. Serang, jangan biarkan mereka melarikan dari sini. Suara Bai Han yang melengking langsung menggema ke segala arah. Mendengar itu, semua orang dari pihak Bai Han langsung berseru. Bunuh semuanya, jangan biarkan satupun lolos seperti yang diucapkan tuan muda kecil. Entah siapa yang berteriak, yang pasti, semua prajurit pembantai langsung menyerang dan menyebar ke jutaan musuh. Hal tersebut langsung membuat pihak musuh tak mau kalah. Serang semuanya. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup, teriak Fang Mu. Fang Mu juga langsung menghilang dari tempatnya. Ling Yanru yang melihat itu langsung bergumam. Kacau sudah. Dengan cepat ia menghilang dan muncul di depan Duan Du dan Ho Ming Chun yang kini bentrok. Bom-bom. Hanya bayangan saja yang terlihat saat Duan Du dan Ho Ming Chun bentrok. Wus, biarkan aku yang mengurusnya, ucap Ling Yanru. Duan Du tentu mengangguk santai tanpa penolakan. Dengan cepat Duan Du menghilang. Melihat musuh yang ia rasa tidak sesederhana yang terlihat pergi, Ho Ming Chun ingin mengejar. Tapi Ling Yanru lebih dulu muncul dengan pedang uniknya. Dengan santai Ling Yanru mengayunkan pedangnya. Ho Ming Chun langsung menghilang menjadi bayangan untuk menghindar. Crash! Walau begitu, jubahnya terkena tebasan Ling Yanru. Aku tak menyangka pedang kematianmu benar-benar mengejar bayanganku, dengus Ho Ming Chun. Jadi rumor itu benar juga, jika pedangmu sudah menargetkan musuh, maka siluetnya akan mengejar orang tersebut sampai bisa melukai walau hanya tergores baru berhenti mengikuti, sambung Ho Ming Chun terlihat tenang. Melihat ketenangan Ho Ming Chun membuat Ling Yanru sedikit waspada. Aku tak tahu dari mana ketenaganmu itu, tapi aku akan menyelesaikannya dengan cepat, ucap Ling Yanru kini mulai serius. Aura di sekitar Ling Yanru langsung berubah drastis. Hal tersebut membuat orang-orang yang bertarung di sekitar mereka langsung menjauh sejauh mungkin. Teknik bayangan kematian, tebasan darah, ucap Ling Yanru mengayunkan pedangnya. Wus, siluet pedang langsung melesat ke arah Ho Ming Chun. Siluet tebasan Ling Yanru terlihat mempunyai mata berwarna merah darah, yang bisa mengejar musuh kemana saja. Ho Ming Chun kini tersenyum kecil. Hehehe, inilah yang aku tunggu-tunggu, kekeh sebuah suara muncul di samping Ho Ming Chun. Kakak, akhirnya kau keluar juga, sapa Ho Ming Chun dengan nada hormat. Ho Ming Tang, atau Jenderal Tang, aku tak menduga jika jenderal terlemah dari klan Ho keluar juga, ucap Ling Yanru dengan suara sedikit terkejut. Ho Ming Tan hanya melirik ke arah Ling Yanru dengan senyum merendahkan. Dengan santai ia mengayunkan tangannya. Sebuah bayangan langsung muncul, siluet tubuh raksasa kini muncul di depan Ho Ming Tan. Bayangan raksasa tersebut juga memegang sebuah kapak, yang kini terayun ke arah siluet tebasan Ling Yanru. Duar. Suara bergemuruh disertai guncangan hebat terdengar keras. Orang-orang yang sudah menjauh dari daratan utama, kini membelalakkan matanya saat melihat kota awan sudah hancur.
Tapi yang masih utuh adalah paviliun awan saja, karena ia sebuah artefak setengah dewa. Di tempat yang cukup jauh dari Ling Yanru, Fang Mu yang muncul di depan Bai Han. Wus! Saat Fang Mu ingin memukul pundak Bai Han, Duan Du dan Tulong muncul secara serempak, disertai aura membunuh yang pekat. Duar! Fang Mu mundur beberapa langkah, ia kini berdecak kesal karena rencananya kini dikacaukan oleh keduanya. Sialan, umpat Fang Mu dalam hati, beruntung ia menggunakan artefak dewa dalam bentuk jirah, jika tidak, ia mungkin akan mati seketika. Walau begitu, Fang Mu mengalami luka ringan dari serangan Duan Du dan Tulong. Kini pandangan Fang Mu mencari penguasa semesta inti ke-6, untuk membantunya melawan salah satu dari Duan Du dan Tulong. Saat pandangan Fang Mu melihat penguasa alam semesta inti ke-6 melawan Ling Yanru, ia semakin terbawa amarah. Sialan, jika begini aku bisa mati, umpat Fang Mu kini berusaha untuk mundur lebih dulu. Tapi saat berpikir seperti itu, sebuah pedang energi melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Wus! Dengan cepat Fang Mu mengayunkan pedangannya. Treng! Pedang bayangan yang menyerangnya langsung hancur. Fang Mu juga langsung melepaskan auranya disertai hukum es. Hawa di sekelilingnya langsung berubah drastis. 1 lawan 2, apa kalian tidak malu? Dengus Fang Mu mencoba mencari alasan. Hehehe, bukan 2, melainkan 3, ucap Bai Han tersenyum kecil. Wajahnya seketika berubah serius saat ia muncul di depan Fang Mu. Dengan santai Bai Han menggerakkan jarinya. Sret! Tubuh Fang Mu seketika tidak bergerak. Fang Mu merasakan ada sebuah benang-benang energi yang tak biasa, kini mengikat tubuhnya. Sialan, kenapa aku tidak bisa menghancurkan benang ini? Ucap Fang Mu kini mulai panik. Sekarang paman, teriak Bai Han. Duan Du dan Tulong yang menggabungkan kekuatan, mereka langsung mengarahkan serangan mereka ke Fang Mu. Serangan Duan Du dan Tulong hanya 40% kekuatan mereka saja, tapi itu sudah bisa membunuh Fang Mu. Wus! Sebuah pedang energi berbentuk cakar panjang yang disertai hukum angin melesat ke arah Fang Mu. Saat melesat, pedang energi tersebut menghilang lalu muncul di depan Fang Mu. Bam! Duar! Tiba-tiba sebuah perisai muncul tepat di depan Fang Mu. Bertepatan dengan itu, muncul sebuah robekan di udara kosong. Dasar tidak berguna, kau ini dari dulu selalu membuat repot keluarga, dengus sebuah pemuda yang kini muncul dari robekan ruang. Pemuda tersebut sangat mirip dengan Fang Mu, namun yang membedakan adalah warna rambut. Warna rambut pemuda tersebut berwarna putih terang. Kakak, ucap Fang Mu dengan tubuh bergetar ketakutan. Wus! Komandan Fang Ma, tidak ada gunanya kau memarahi adikmu, karena mereka berdua tidak sesederhana yang terlihat, dan juga saat menyerang adikmu, mereka masih menahan diri, ucap Ho Ming Chun kini muncul tepat di samping Fang Ma dan Fang Mu. Dahi Fang Ma berkerut, lalu pandangannya mengarah ke Duan Du dan Tulong. Tapi ia tidak melihat kelebihan apapun dari keduanya, sementara Bai Han, ia mengabaikan anak tersebut karena menurutnya Bai Han bukan ancaman. Jangan melebih-lebihkan Komandan Ho Ming Chun, mereka ini tidak lebih dari semut, dengus Fang Ma. Hohoho, kita dikira semut, bagaimana menurutmu pamantu? Kekeh Duan Du sambil melirik Tulong. Langsung saja jangan menahan diri, aku juga sudah tidak peduli jika dunia ini hancur, ucap Tulong kini mulai bersemangat. Ingat pesan ayah, jika kalian ingin bertarung serius, maka ajak saja menjauh dari dunia ini, sambung Bai Han dengan nada serius. Jika begitu mari kita ajak mereka menjauh, ucap Tulong sambil melirik ke arah Duan Du. Duan Du langsung mengangguk dan berteriak, "Woe babi, jika kau memang manusia, maka buktikan langsung. Jangan seperti hewan liar yang suka meraung tidak jelas." Tanpa memikirkan wajah ketiganya, Duan Du, Bai Han dan Tulong langsung menjauh. Wus-wus, tep-tep, hei, kenapa kita harus menjauh ya? Padahal yang membuat dunia ini hampir hancurkan akibat perbuatan kalian berdua. Tanya Tulong kini tersadar. Duan Du dan Bai Han saling memandang. Beruntung jika kami,
jika itu kau, aku yakin dunia ini hancur, ucap Duandu dan Bai Han serempak malah mencoba membalikkan fakta, agar mereka tidak dituduh dan dilaporkan kepada Bai An, jika yang membuat kekacauan adalah mereka. Tulong yang mendengar itu hanya bisa mendengus dan membenarkan ucapan keduanya, karena jika ia tidak akan menahan diri untuk menyerang Fang Mu, tidak seperti Duandu yang mampu menahan emosinya agar dunia ini tidak hancur. Sementara Fang Mu dan Ho Ming Chun yang dipanggil babi, kini sudah mengeluarkan asap dari wajah mereka. Kau benar Komandan Ho Ming Chun, mereka sangat kuat. Tapi kuat dalam hal memprovokasi, dengus Fang Ma langsung melesat menyusul ketiganya. Fang Mu tak mau ketinggalan, ia juga ikut mengejar kakaknya. Untuk Ho Ming Chun, ia terdiam sesaat. Ada yang tidak beres, gumam Ho Ming Chun mencari keberadaan Bai An. Di mana dia? Apa yang mereka rencanakan sebenarnya? Sambung Ho Ming Chun dalam hatinya. Duar. Ledakan yang sangat besar seketika membuat Ho Ming Chun tersadar. Saat ia melihat asal suara ledakan, Ho Ming Chun memasang wajah jelek. Dugaannya benar, jika dua orang itu tidak sesederhana yang terlihat. Dengan cepat Ho Ming Chun menyusul Fang Mu dan Fang Ma. Ho, apakah ini serangan terkuatmu? Ejek Tulong melihat sebuah pedang kini menempel di tubuhnya yang telah berubah menjadi sisik. Menggores kulitku saja tidak mampu, tapi kau malah merendahkan kami, jika kami semut, kau apa? Sambung Tulong dengan nada mengejek. Tentunya dia hanya serangga yang bisanya bersuara di malam hari, sambung Duandu muncul dari bayangan Tulong. Dengan cepat Duandu mengayunkan pedang kayu yang berwarna hitam pekat. Fang Ma yang terus-menerus diejek, hanya bisa menggertakkan giginya menahan amarah. Dengan cepat ia mundur saat melihat serangan tiba-tiba Duandu. Namun saat ia akan mundur, sebuah benang energi mencoba menjeratnya. Semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin kuat benang energi tersebut menjeratnya. Sialan Fang Mu, apa yang kau lakukan? Cepat serang anak itu, teriak Fang Ma ke arah adiknya, karena ia sadar jika yang membuat benang energi ini adalah Bai Han. Fang Mu yang kini mencoba menyerang Bai Han hanya bisa menggertakkan gigi, hingga terdengar oleh Bai Han. Bai Han yang terus-menerus menghindar, hanya bisa tersenyum polos layaknya anak yang tidak mengerti apa-apa. Paman, apa yang coba kau lakukan? Mengapa kau menyerang anak kecil? Sungguh tidak tahu malu, ucap Bai Han terus-menerus lari. Walau begitu, ia tidak sadar jika Bai Han sudah menciptakan jutaan benang energi di setiap langkah yang ia lewati. Ia juga membuat banyak jebakan, agar membuat pergerakan Ho Ming Chun melambat. Tentunya Duandu, Tulong dan Bai Han sudah bekerja sama. Walau awalnya mereka ingin bermain-main, tapi saat memikirkan datangnya bala bantuan dari dua klan era kuno, mereka kini tidak bisa bercanda lagi. Duandu yang mengeksekusi serangannya langsung berteriak, "Tarian pedang bayangan!" Serangan Duandu juga telah dilapisi oleh energi berwarna perak, dan 3 hukum tingkat tinggi yang telah ia kuasai. Blus! Fang Mu yang melihat itu kini berteriak tidak jelas, dan melontarkan berbagai macam ancaman. Tapi di hadapan Duandu dan Tulong, lontaran itu layaknya nyanyian sebelum tidur bagi mereka. Crash, whoosh, bam. Gelombang kejut serangan tersebut membuat dunia awan dan dunia inti yang dekat dengan dunia awan terkena dampaknya. Bahkan dunia awan kini tersisa setengah bagian saja. Duandu yang melihat Fang Mu masih hidup karena sempat mengeluarkan sesuatu, langsung menghilang. Sementara Tulong langsung melesat ke arah Ho Ming Chun, yang sudah menghancurkan benang energi ciptaan Bai Han. Wos, satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan musuhmu dan titipkan salamku kepada Fang Mo Zhen, jika Fang Duan telah kembali, ucap Duandu kini tersenyum menyeringai. Tapi aku lupa, namaku kini Bai Duandu, bukan Fang Duan lagi, sambung Duandu mengayunkan pedangnya. Crash, bom. Di bawah tatapan terkejut dan dipenuhi rasa takut, kini Fang Ma mati dengan tubuh hancur. Lebih tepatnya, itu hanyalah cloning milik Fang Ma. Hanya Duandu yang mengetahui teknik milik klan Fang era kuno. Mereka bisa membagi diri menjadi 2,
namun bayarannya cukup mahal, yaitu tingkat kekuatan mereka akan melemah dan harus menggunakan beberapa ribu darah untuk mengembalikan kekuatan asli mereka jika cloning yang mereka kirim mati. Terlihat jika Fang Ma juga tahu asal-usul Duan Du yang sebenarnya, sehingga ia ketakutan saat mendengar nama Fang Duan. Aku yakin identitasku akan menyebar beberapa saat lagi, dan mereka pasti menuduh maupun membuat kesalahan kepada keluarga kami, gumam Duan Du. Tapi aku ingin melihat bagaimana cara mereka menuduh kami dan melaporkan kepada para pendiri dimensi ini, sambung Duan Du tersenyum kecil. Setelah itu Duan Du menghilang. Wus, hohoho, ayo cepat buatlah cucumu ini puas kakek reot, kekeh Tulong kini mengayunkan tangan kirinya. Wus, serangan Tulong sangatlah cepat hingga muncul di depan Ho Ming Chun, yang kini mencoba menyembuhkan luka dalamnya. Hukum angin sialan, umpat Ho Ming Chun langsung menghilang. Crash, tebasan Tulong hanya mengenai ruang kosong, walau begitu, tebasan Tulong langsung menyebar. Bam! Tubuh Ho Ming Chun langsung keluar dari kegelapan. Ho Ming Chun memang tidak terluka dari luar, namun organ dalamnya telah dicabik-cabik oleh hukum angin milik Tulong. Hoek-hoek, uhuk-uhuk. Saat muncul, Ho Ming Chun seketika memuntahkan seteguk darah. Ada kata-kata terakhir, ucap Tulong menyeringai kejam. Aku rasa tidak ada, ucap Tulong lagi saat melihat Ho Ming Chun ingin mengatakan sesuatu. Tentu Tulong ingin mempermainkan Ho Ming Chun sebelum kematiannya, dan itu sukses besar. Wajah Ho Ming Chun langsung berubah saat melihat tangan Tulong yang hampir mengenai tubuhnya. Tunggu, jangan bunuh dia, kita butuh info di mana saudara Hu Liu Chen ditahan, ucap Duan Du kini muncul sambil membawa tubuh Fang Mu yang telah dipenuhi luka. Di atas punggung Duan Du, Bai Han telah tertidur nyenyak, ia tertidur seolah tidak pernah ikut atau mendengar suara pertarungan. Kita kan bisa mengambil ingatannya, ucap Tulong tidak terima. Ingatannya disegel oleh bom waktu, jika kita mencoba mencari ingatannya, maka tubuhnya akan langsung meledak. Jadi satu-satunya cara adalah membuat ia bicara, ucap Duan Du tersenyum kecil. Jika begitu, itu adalah tugas. Belum selesai Tulong bicara, Ho Ming Chun menghilang dari tempatnya. Tulong langsung mengedarkan kesadarannya untuk mencari Ho Ming Chun. Jangan pernah mencoba untuk melarikan diri dariku, dengus Tulong setelah menemukan kemana Ho Ming Chun melarikan diri. Jangan dikejar, jika kita mengejarnya langsung, aku takut ia akan pergi ke tempat lain. Bukan tempat di mana saudara Hu Liu Chen ditahan, ucap Duan Du sambil melirik ke arah Fang Mu. Kini Duan Du sudah memikirkan beberapa rencana untuk masalah klan Fang, yaitu menyandera Fang Mu. Identitas Fang Mu tidak sesederhana yang terlihat, Duan Du tahu saat merasakan garis darah keturunannya, yaitu mirip dengan Fang Mo Zhen sehingga ia tidak langsung membunuh Fang Mu. Tulong yang mendengar itu mengerutkan keningnya. Bukankah jika mengejarnya maka ia akan terus lari ke tempat saudara Hu Liu Chen, agar ia bisa menyanderanya jika sudah sampai lebih dulu? Tanya Tulong bingung. Tulong merasa yakin jika Ho Ming Chun lari ke sana jika dikejar, sehingga saat akan sampai, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk bergerak cepat dalam membunuh Ho Ming Chun dan menyelamatkan Hu Li Chen. Tapi saat ini Duan Du menggelengkan kepalanya. Klan Ho tidak akan menjadi pengecut yang menyandera lawan untuk kehidupannya sendiri, jadi jika kita mengejarnya ia tidak akan lari ke sana, malah membawa kita semakin jauh, ucap Duan Du. Tulong yang kini kecerdasannya kembali, langsung mengangguk paham maksud ucapan Duan Du. Jika begitu, apakah ini adalah makanan pembuka untukku? Tanya Tulong meneteskan air liurnya saat melihat Fang Mu yang pingsan. Wus! Fang Mu langsung menghilang, Duan Du mengirimnya ke dunia jiwa miliknya. Apa-apaan kau ini, dengus Tulong tidak terima. Karena merasa kesal, kini Tulong menatap ke arah penguasa alam semesta yang terus-menerus digempur oleh Ling Wenli, Bing Lou dan Hu Hongmeng. Saat Tulong ingin membantu, lagi-lagi Duan Du membuatnya kesal karena dilarang ikut campur. Apakah kau mau kuhajar? Dengus Tulong kini memasang wajah jelek.
Hehehe, bukan begitu Paman Tulong, aku melarangmu karena saat ini leluhur Ling Yenru yang butuh bantuan. Apa kau tidak lihat dengan pasti, Kekeh Duandu sengaja mengerjai Tulong agar menghilangkan rasa bosannya. Tulong hanya mendengus ringan sambil melihat Ling Yenru yang kini melawan Ho Mingtan. Walau terlihat seimbang, tapi Tulong tahu jika leluhur Ling Yenru mengalami beberapa kerugian. Kerugiannya tak lain tingkat kultivasi, Ho Mingtan lebih tinggi 2 tahap dan teknik bertarung. Leluhur Ling Yenru yang telah lama tidak bertarung, tentu kini pengalamannya yang dulu sudah menumpul dan perlu diasah kembali. Berbeda dengan Ho Mingtan, ia terlihat leluasa dalam menghindar maupun menyerang. Blus, tubuh bayangan Ho Mingtan langsung muncul di depan Ling Yenru. Ling Yenru dengan cepat memutar tubuhnya ke samping sambil mengayunkan pedangnya. Wus, tebasan Ling Yenru langsung melewati tubuh bayangan Ho Mingtan. Bom, dunia awan bagian utara langsung hancur seketika akibat serangan Ling Yenru. Walau begitu, Ho Mingtan mengalami beberapa luka di bagian pinggangnya. Wus, tubuh asli Ho Mingtan keluar, ia juga menyunggingkan senyum tipis. Apa hanya ini saja kekuatanmu Jenderal Kematian? Tanya Ho Mingtan menaikkan sebelah alisnya. Jika hanya ini, aku akan kecewa, karena aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Nada suara Ho Mingtan terdengar sangat merendahkan. Ho, apakah begitu? Kau melawannya saja dengan cara pengecut, bagaimana kau bisa menyelesaikannya dengan cepat? Tulong muncul dan membalas ucapan Ho Mingtan. Tulong juga terlihat mengayunkan tangan kirinya, yang telah dilapisi hukum angin dan hukum bayangan milik Duandu. Wus, serangan Tulong menghilang tepat di depan mata Tulong. Hal tersebut membuat Ho Mingtan mendengus. Hanya serangan anak-anak saja. Tidak perlu bagiku untuk menghindar, ucap Ho Mingtan merendahkan. Dengan cepat Ho Mingtan melapisi tubuhnya menggunakan hukum bayangan dan hukum petir. Kini tubuh Ho Mingtan terlihat 10 orang dan setiap orang dilapisi oleh petir. Sebuah bilah pedang berbentuk cakar langsung muncul di depan Ho Mingtan. Crash! Bom! Semua bayangan Ho Mingtan langsung hancur dirobek-robek oleh hukum angin Tulong. Tersisa kini tubuh asli Ho Mingtan. Kena kau bangsat, gumam Duandu dalam hati. Bertepatan dengan ucapan Duandu, Ling Yenru yang telah dijelaskan rencana Duandu, langsung bergerak sambil mengeksekusi teknik terkuatnya. Teknik bayangan kematian, tebasan penghancur, teriakan Ling Yenru langsung menggema. Wus, sementara Ho Mingtan yang baru sadar jika ini jebakan langsung mengumpat dalam hati. Ia merasa direndahkan, tapi apa boleh buat. Kali ini kalian boleh merasa menang, tapi berbeda saat kita bertemu lagi nanti, ucap Ho Mingtan langsung mengeluarkan token teleportasi tingkat tinggi. Blus, seketika Ho Mingtan menghilang dari tempatnya. Sementara Ling Yenru mengumpat dalam hati, saat melihat serangannya kini mengarah ke dunia awan. Ling Yenru yakin jika masih banyak kehidupan yang belum dievakuasi di sana. Setiap perang pasti akan ada korban, jadi jangan merasa bersalah leluhur, ucap Duandu mencoba menghibur. Ling Yenru mengangguk, tak lama terlihat kapal langit mendekat ke arah mereka. Woe, kenapa kalian malah menghancurkan dunia awan itu? Aku belum selesai menjarah semua harta yang ada di sana tahu. Terdengar suara teriakan tidak puas dari Chen Tian yang kini memasang wajah jengkel. Chen Tian juga menekuk tangannya di pinggangnya, yang membuat ia layaknya tuan muda sombong. Duandu, Tulong, Ling Yenru langsung menggelengkan kepalanya. Apa di otaknya hanya harta saja? Seketika semua orang yang mendengar teriakan Chen Tian bergumam dalam hati, kecuali Tulong, Duandu dan Bai Han. Karena mereka sudah hafal sifat keserakahan Chen Tian jika terkait harta. 1 bulan telah berlalu. Saat ini kembali semua orang berpisah lagi, akibat pesan dari Bai An. Baiklah jika begitu kita akan mengejar Ho Mingchun itu lebih dulu, karena saat ini ia masih bergerak dan tujuannya terlihat ke arah sini, ucap Duandu menunjuk titik tertentu. Tulong hanya mengangguk-angguk tak mengerti, sementara Bai Han yang telah menandai Ho Mingchun menggunakan setitik benang energi di jubahnya, kini mengangguk.
Tapi tujuannya ini terlihat tidak masuk alam semesta inti, ini terlihat sebuah meteor yang melayang tak tentu arah, sambung Bai Han sambil menunjuk titik yang lumayan besar, yang terus bergerak secara perlahan. Apa yang ditunjuk Duan Du dan Bai Han adalah sebuah peta energi, ini dibuat melalui energi Bai Han untuk menunjukkan di mana Ho Ming Chun berada. Baiklah, jangan banyak basa-basi, cepat kejar saja, karena aku sudah lapar. Suara dengusan dari Tulong terdengar kesal. Duan Du dan Bai Han saling melirik, Bai Han seketika naik punggung Duan Du dan Duan Du langsung melesat meninggalkan Tulong. Tulong sama sekali tidak keberatan saat ditinggal, karena ia sedikit demi sedikit sudah kebal dijahili oleh Duan Du, jadi dengan cepat ia menyusul Duan Du. Selama 1 bulan sebelum mereka berpisah, mereka telah mengevakuasi beberapa penduduk dunia awan, dan 2 dunia inti yang ikut hancur ke dunia inti ke-6. Tentunya mereka memilih penduduk yang benar-benar tidak terlibat dan bagi yang terlibat separuh dari mereka telah dipenjara di dunia jiwa Duan Du. Yang Duan Du tahan rata-rata orang yang memiliki kekuatan dewa immortal, atau klan menengah dan klan besar. Duan Du telah memiliki rencana untuk mereka di masa depan. Sementara untuk para saudaranya, Chen Tian kembali pergi mencari Pixiu, namun ia kini mendapat tambahan orang, yaitu 3 anak angkat Tulong, dan Ling Diu, Xiao Litan, Guan Senju. Untuk Ling Yenru, Hu Hongmeng, Bing Lou dan anggota klannya disuruh mengintai, dan menghalangi orang-orang yang ingin menyelidiki masalah di alam semesta inti ke-6. Lang Zai, Bai Yun, Fujian, Bao Tang dan beberapa prajurit pembantai disuruh untuk mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin, walau mereka tidak tahu mengapa mereka ditugaskan, tapi yang pasti mereka yakini, yaitu perang besar yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Sementara sisanya seperti Ling Wenli dan semua prajurit pembantai, sudah dimasukkan ke dalam dunia jiwa Duan Du untuk menginterogasi penguasa semesta inti ke-6, dan Fang Mu yang lebih dulu ditahan. Bai An yang kini melesat seorang diri, tiba-tiba ia langsung menghentikan langkahnya saat mendapat pesan dari Bai So. Oh, jadi begitu, gumam Bai An saat mendapatkan siapa Duan Du sebenarnya. Ia juga sedikit terkejut saat mengetahui jika Tulong hanyalah sebuah jiwa, yang kini memiliki bentuk manusia tanpa akal. Tapi saat ini bentuk tubuh Tulong telah membentuk tubuh manusia seutuhnya. Hanya matanya saja yang masih belum membentuk bola mata, mata Tulong masih sebuah jiwa, maka dari itu setiap Bai An menatap dan ingin mengetahuinya lebih dalam, ia hanya melihat jurang kegelapan tanpa batas. Jadi Tulong adalah ras monster naga raksasa, ras dengan tubuh terkuat di dimensi pusat dan mereka adalah sosok yang gila dalam bertarung, sambung Bai An dalam hati. Walau sudah tahu, tapi Bai An masih belum tahu apa tujuan Tulong dikirim ke sini, dan siapa Tulong sebenarnya jika di dunianya, tidak mungkin Tulong hanya setingkat prajurit yang sengaja mengirim setengah jiwanya ke sini. Untuk Duan Du, Bai An sudah tahu tujuan dan asal-usul Duan Du yang sebenarnya. Bai So diam-diam masuk ke dalam jiwa Duan Du dan menelusuri ingatan Duan Du, yang belum sepenuhnya kembali. Wus-wus, Bai An kembali melesat ke tujuan awalnya, yaitu menjemput istrinya Hukia. Dengan kecepatan Bai An saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke tempat di mana klan Hu berada. Bai An tentu tahu di mana lokasi klan Hu, karena ia mendapat ini sekaligus dari pamannya Ling Dong. 5 hari berlalu, Bai An kini melayang tepat di perbatasan alam semesta inti ketiga. Saat ini mata Bai An tertuju ke arah bintang kecil, yang diyakini tempat klan Hu berada. Sudah saatnya aku menjemput apa yang telah direbut dari tanganku, gumam Bai An dengan nada dingin. Wos, hati-hati, di sana ada beberapa orang yang setara dengan tingkat kekuatanmu dan ada juga yang lebih kuat. Bai So muncul dengan wajah malasnya saat memberitahu Bai An dengan apa yang ia lihat. Bai An menyunggingkan senyum tipis. Apakah mereka dari klan Ho? Tanya Bai An. Melihat Bai So hanya diam, Bai An hanya bisa menghela nafas. Saat ini Bai An meyakini jika orang yang lebih kuat darinya, hanya beberapa saja di seluruh alam semesta ini, salah satunya Hu Xiao.
Bai An tentu tahu Hu Xiao tidak sesederhana yang terlihat, walau Bai An melihat tingkat kultivasi Hu Xiao hanya Dewa Kaisar Immortal bintang 4 awal, tapi kekuatannya jauh lebih dari itu. Saat ini tingkat kultivasi Bai An berada pada tingkat Dewa Suci Semesta bintang 2 akhir. Dan untuk kekuatan, ia setara dengan Dewa Suci Semesta bintang 4 puncak, tanpa bantuan Bai Tan dan Bai So. Jika ia dibantu oleh Bai Tan dan Bai So, maka kekuatannya melebihi Dewa Suci Semesta. Jika orang yang akan menikah dengan istriku ada di sana. Bai An berhenti karena sebuah senyum mengerikan muncul di wajah Bai An. Dengan cepat ia menghilang dari tempatnya, tak lupa pula Bai An meminta bantuan Bai So. Saat menembus lapisan dinding alam semesta inti ketiga ia tidak disadari oleh Hu Xiao. Wus! Tep-tep, dalam sekejap, Bai An muncul tepat di atas kediaman milik yang ia yakini tempat Hu Qia dikurung. Tanpa terasa tubuh Bai An bergetar, saat ia merasakan jika sosok yang ia cari sedang terbaring di atas ranjang. Bai An mencoba menekan amarahnya sampai ke titik terendah, karena jika ia egois mengeluarkan amarahnya, maka musuh bisa saja menghalangi jalannya untuk membawa Hu Qia. Saat ini Hu Qia terlihat menangis, wajahnya terlihat bengkak. Tidak ada yang tahu sudah berapa hari Hu Qia menangis tanpa henti. Huk, An Gege, kapan kau datang menjemput Kiaer? Kiaer sudah tidak tahan di sini dan Kiaer tidak tahan melihat sifat ayah yang semakin hari semakin berubah, gumam Hu Qia dalam hati. Haner, ibu merindukanmu nak, ibu ingin bertemu denganmu, bagaimana keadaanmu? Hu Qia terus-menerus bicara seorang diri dalam hatinya. Hu Qia juga pernah mencoba bunuh diri, namun tidak bisa, karena niatnya telah diketahui oleh Hu Xiao. Berbagai macam cara Hu Qia ingin lakukan untuk mengakhiri hidupnya, namun selalu saja digagalkan. Hingga Hu Qia menyerah dan mencoba bertekad, jika Bai An akan datang untuk menyelamatkannya. Kiaer, maafkan kakak yang telah membuatmu menderita, gumam Bai An dalam hati. Kakak janji akan membebaskan dan membahagiakanmu, sambung Bai An dalam hati dengan penuh tekad. Bai So, bantu aku menghancurkan segel yang telah ditanam di dalam tubuh Kiaer. Aku mohon bantuanmu, ucap Bai An langsung menghilang. Wus, bro, tanpa basa-basi Bai An langsung memeluk Hu Qia yang kini kebetulan duduk. Hu Qia yang dipeluk tiba-tiba, kini tubuhnya bergetar seketika, karena mengira orang yang memeluknya adalah orang yang selalu mencoba mendekatinya selama ini. Saat Hu Qia mencoba melawan, terdengar sebuah suara lembut di telinga Hu Qia. Tenanglah, ini aku, biarkan aku memelukmu sedikit lebih lama Kiaer, bisik Bai An. Tubuh Hu Qia semakin bergetar hebat, bukan bergetar karena takut, melainkan karena bahagia. Apa yang Hu Qia impikan selama ini kini menjadi kenyataan. Kakak, apakah ini kau? Tanya Hu Qia dengan nada bergetar. Ini aku Bai An, jawab Bai An semakin erat memeluk Hu Qia. Hu Qia yang mendengar itu seketika menangis bahagia, tapi beberapa saat kemudian ia mengusap air matanya, lalu melepaskan pelukan Bai An. Tanpa menunggu waktu lama, Hu Qia membalikkan badannya. Bom! Tubuh Bai An langsung terlempar hingga menabrak dinding transparan. Dinding tersebut dibuat oleh Bai So agar orang-orang yang berada di luar kamar Hu Qia tidak dapat merasakan kehadiran Bai An. Ugur, kenapa kau malah memukul Ku Kiaer? Tanya Bai An pura-pura tidak mengerti alasan Hu Qia memukulnya. Kemana saja kau selama ini Bentak Hu Qia pura-pura marah dan terlihat kuat, agar Bai An tidak tahu penderitaannya selama ini. Tentu saja meningkatkan kekuatan dan mencari cara ke sini agar bisa membawamu, jawab Bai An pura-pura polos. Mendengar itu, Hu Qia langsung berdecak pinggang. Aku tidak percaya, aku merasa kau pasti pergi mencari wanita lagi. Ucap Hu Qia kini menatap Bai An dengan tatapan menyelidik, karena instingnya mengatakan, jika bukan ia dan Mu Xiaer saja yang menjadi wanitanya. Dan dugaannya ternyata benar, terlihat dari wajah Bai An yang sengaja mengalihkan pandangannya, dengan wajah sedikit ambigu.
Laki-laki bajing asterisen, kenapa aku bisa jatuh cinta kepada laki-laki sepertimu? Dengus Hukia langsung mengalihkan pandangannya pura-pura semakin marah. Bai An tersenyum kecut. Insting wanita memang mengerikan jika terkait masalah pasangannya, gumam Bai An dalam hati. Setelah bergumam, Bai An kembali berjalan ke arah Hukia dan memeluknya. Aku tahu kau pura-pura terlihat kuat dan mencoba menutupi semua masalahmu, bisik Bai An. Tidak ada yang bisa kau tutupi dari Hukia, termasuk penderitaanmu selama ini, sambung Bai An. Tapi nada suara Bai An sedikit berbeda. Tentu saja Hukia dapat merasakannya. Kakak Bai An, jangan, aku mohon, ucap Hukia dengan nada sedih. Kita pergi saja dari sini, berkumpul bersama keluargamu dan memulai hidup baru bersama mereka di tempat yang jauh, bisik Hukia yang kini sambil memeluk erat Bai An, agar Bai An meredakan amarahnya. Kau mungkin tidak tahu Kiaer, ucap Bai An terdiam sesaat. Selama ini kau dan adikmu hanyalah sebuah boneka untuk ayahmu, dan ia bukan lagi ayahmu. Bagaimana mungkin ia menyiksa putrinya sendiri selama ini dan juga, bagaimana mungkin ia membiarkan putranya ditangkap oleh klan yang akan dijodohkan denganmu, yaitu klan Ho, sambung Bai An. Saat Bai An ingin bicara lagi, plak, terdengar suara tamparan keras. Cukup kakak Bai An, kau tidak tahu apa-apa tentang masalah keluargaku, dan aku tak ingin kau ikut campur, ucap Hukia kini mulai menangis tersendu-sendu. Oh, apakah orang yang di dalam tubuhmu telah memberitahumu mengapa ayahmu berubah, dan aku yakin kau juga tahu jika ibu. Cukup, aku bilang cukup, lebih baik kau pergi saja sana, kau tidak akan mengerti masalah keluargaku, kau hanyalah orang jauh yang tak mengerti apa-apa. Terdengar teriakan Hukia memotong ucapan Bai An. Bai An hanya diam saja. Baiklah jika kau menyuruh aku untuk tidak ikut campur dengan masalah keluargamu, ucap Bai An kini terdengar acuh. Jangan salahkan aku jika adikmu mati karena keegoisanmu. Bai An kini berniat pergi meninggalkan Hukia. Tentu saja Bai An kini mulai menampakkan sifat aslinya yang acuh tak acuh, apalagi kepada orang yang kini tidak menganggapnya sebagai suami lagi. Untuk apa ia berjuang ke sini, jika orang yang ia perjuangkan tidak menghargai perjuangannya, dan kini tidak menganggapnya ada. Saat Bai An akan pergi, Hukia mulai berkata dengan nada amarah. Apa maksudmu jika adikku mati? Teriak Hukia langsung mengeluarkan pedangnya. Bai An terdiam sambil melirik ke arah Hukia. Tanpa basa-basi Bai An menghilang lalu menampal wajah Hukia. Plak, buka matamu, ucap Bai An dengan nada dingin. Seketika Bai An melambaikan tangannya. Muncul sebuah proyeksi gambar Duandu, Bai Han dan Tulong sedang mengejar Ho Ming Chun. Lalu gambar pada proyeksi tersebut berpindah ke sebuah meteor, tempat Hu Liu Chen dirantai dan disalib. Terlihat jika Hu Liu Chen mengalami luka mengerikan, dan tak butuh waktu lama baginya untuk mati. Mata Hukia melebar saat melihat kondisi adiknya. Bukannya sedih, Hukia malah menatap Bai An dengan tatapan tajam. Aku yakin ini pasti perbuatanmu. Aku tahu kau marah kepada ayahku sehingga plak, aku menyesal telah memperjuangkanmu. Jika ini yang aku dapat, jika aku tidak memikirkan Haner, mungkin aku sudah membunuhmu, ucap Bai An dengan nada dingin. Aku lebih senang jika kau bukan ibunya, dengus Bai An lalu menghilang. Sebelum menghilang, Bai An sempat berkata, jika ia sangat menyesal telah mengenal wanita egois seperti Hukia. Bai An juga menyuruh Hukia merenungkan keegoisannya. Di tempat Duandu yang kini mengejar Ho Ming Chun dengan santai. Tiba-tiba Duandu menghentikan langkahnya. Tulong yang asik mengejar hampir menabrak Duandu, beruntung ia dengan cepat menggunakan hukum angin memiringkan badannya. Wos, bocah sialan, apa kau sengaja? Dengus Tulong kini berteriak kesal. Namun Duandu hanya diam karena fokus mendengar pesan telepati dari Bai An. Mengapa bisa begini? Gumam Duandu terdengar menghela nafas. Bai Han yang tertidur langsung membuka matanya, ia merasakan ada yang tidak beres dari ucapan Duandu.
Bai Han juga merasakan jika jantungnya kini berdetak lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Apa ayah telah bertemu ibu atau ia gagal menyelamatkan ibu? Kini Bai Han langsung membanjiri Duan Du banyak pertanyaan. Sementara Tulong yang mendengar itu langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia terlihat beberapa kali melihat Ho Ming Chun dan ingin mengatakan sesuatu, tapi ia urungkan. Duan Du yang dibanjiri pertanyaan oleh keponakannya, kini menatap Bai Han dengan tatapan rumit. Aku yakin pikiranmu telah dewasa Haner, jadi berusahalah untuk tenang, ucap Duan Du. Bai Han seketika gugup saat mendengar ucapan Duan Du, dengan patuh ia mengangguk mencoba untuk bersikap dewasa. Tanpa menunggu waktu lama, Duan Du langsung mengirimkan pesan yang telah Bai Han berikan kepadanya. Beberapa menit kemudian, Bai Han langsung mengepalkan tangannya erat-erat. Aku yakin ayah tahu jika ibu telah dihasut oleh seseorang, tapi mengapa ayah diam saja, ucap Bai Han kini dengan nada tidak terima. Apa ayah ingin aku yang pergi agar ibu sadar jika ia selama ini salah dan terkena hasutan orang, gumam Bai Han kini langsung mencoba berpikir tenang. Benar dugaan Bai Han, selama ini Hukia dihasut oleh seseorang dan orang tersebut ada di dalam tubuh Hukia. Orang tersebut tak lain adalah inti energi surgawi yang telah membentuk tubuh, sama seperti Bai Tan dan Bai So. Selama ini energi tersebut yang telah menghasut Hukia agar tidak terlalu percaya Bai An, dan menyuruh untuk melarang Bai An ikut campur masalah keluarganya. Entah apa alasannya yang pasti Hukia tentu lebih percaya energi surgawinya, karena energi surgawinya telah bersama dengannya dari ia kecil hingga tumbuh besar. Walaupun di satu sisi Hukia pernah berdebat panjang dengan energi surgawinya, namun pada akhirnya ia lebih memilih mendengarkan ucapan energi surgawinya daripada calon suaminya. Tepat pada saat Bai Han ingin bicara, Duan Du lebih dulu berkata, "Ayahmu mengirim pesan langsung." Tanpa menunggu balasan dari Bai Han, Duan Du menembakkan sinar tepat ke kening Bai Han. "Wos, nak, sebelum aku mengirim pesan langsung ini, aku yakin kau pasti telah paham." Suara pesan di pikiran Bai Han terdiam sesaat. "Aku mungkin bisa membuat ibumu sadar langsung, tapi itu akan jatuh korban, jadi ini adalah tugasmu. Aku yakin kau bisa, terlebih aku tak ingin menyakiti Kiaer lebih jauh. Jika kau turun tangan, mungkin ibumu bisa tersadar, tapi jika ia lebih memilih energi intinya daripada kita, maka kau tahu apa yang kau lakukan, ini memang menyakitkan bagimu. Tapi itulah adanya, jika dia lebih memilih orang lain daripada keluarganya, maka kita harus bertindak tegas tanpa peduli siapa mereka. Renungkan lagi apa yang ayah ucapkan, kini tentukan sendiri jalanmu, ayah tidak akan melarang atau menghentikan saat kau memilih jalan yang kau pilih." Celap, suara tersebut langsung lenyap. Kini Bai Han membeku, ternyata dugaan Bai Han memang benar. Jika ibunya lebih memilih orang lain daripada ayahnya sendiri. Di satu sisi ia cukup geram dengan ibunya yang tidak bisa melihat perjuangan ayahnya, hingga bisa sampai ke tempat ibunya. Di satu sisi, ia geram melihat ibunya bisa dipengaruhi oleh energi inti yang telah membentuk wujud manusia, dan ia juga marah kepada dirinya yang tidak bisa melakukan apa-apa saat ayahnya dalam keadaan sulit di depan ibunya. "Ibu, aku pasti bisa membebaskanmu dari belenggu yang menghasut pikiranmu. Jika aku tidak bisa, maka jangan panggil aku Bai Han lagi," gumam Bai Han dalam hati. Terlihat jika tangan Bai Han terkepal erat, keadaanlah yang membuat ia dewasa, dan kini ia semakin berusaha berpikir untuk lebih dewasa menerima keadaan. Duan Du dan Tulong yang melihat wajah Bai Han, kini hanya bisa menghela nafas. Saat Tulong ingin menepuk pundak keponakannya, Duan Du lebih dulu menghalanginya sambil menggelengkan kepalanya. "Sudah kuputuskan," ucap Bai Han tiba-tiba. Duan Du dan Tulong langsung melirik ke arah Bai Han. Saat melihat wajah Bai Han, senyum tipis langsung Duan Du dan Tulong perlihatkan. "Apa kau butuh bantuan?" tanya Duan Du tersenyum lembut. Bai Han langsung menggeleng. "Tidak perlu, Haner sendiri sudah lebih dari cukup. Tapi, saat ini Haner mengantuk, karena tujuan kita sama ke alam semesta inti ketiga,
maka Haner numpang di pundak Paman Du, ucap Bai Han tersenyum tipis. Seketika Duan Du memasang wajah cemberut, karena sifat Bai Han sama saja seperti tadi. Sementara Tulong kini tertawa terbahak-bahak. Wos, Bai Han kini terlihat melesat ke arah tertentu, karena tujuannya adalah mengejar iblis darah yang menjadi musuh terbesar menurutnya. Iblis darah yang Bai Han maksud adalah iblis darah yang Duan Du dan Tulong temui, dan salah satu dari keduanya telah pergi ke alam semesta inti kedua. Tep-tep, akhirnya aku menemukanmu, gumam Bai Han menyeringai dingin. Dengan cepat Bai Han mengayunkan tangannya. Wos, dinding pelindung alam semesta inti kedua langsung sobek, Bai Han langsung masuk lalu menuju arah tertentu. Sementara iblis darah yang ingin menemui 5 jiwa iblis darah lainnya yang baru saja sampai, kini menghentikan langkahnya saat ia merasakan bahaya. Saat ia membalikkan badannya, sebuah anak panah dengan kecepatan mengerikan datang ke arahnya. Sialan, raung iblis darah kini tidak sempat menghindar. Jelek, walau telah melapisi tubuhnya dengan darah manusia yang ia serap saat menuju ke sini, tetap saja tubuhnya ditembus oleh anak panah yang telah dilapisi energi jiwa. Secara perlahan jiwa iblis darah memudar, bersamaan dengan tubuhnya kini mulai mengering. Sampai ia mati, ia belum tahu siapa yang telah membunuhnya. Brak, tubuh iblis darah terjatuh, bersamaan dengan itu, Bai Han perlahan muncul di depan iblis darah. Apa kau yakin bisa melacak jejak jiwa iblis ini? Tanya Bai Han sambil menatap jiwa iblis darah yang perlahan mau menghilang. Bai So muncul, tanpa menjawab ia mengulurkan tangannya, lalu sisa jiwa iblis darah tertarik ke tangan Bai So, setelah itu Bai So menggenggam sisa jiwa iblis darah. Crash, saat ini ada 5 jiwa iblis darah yang baru datang dari dimensi Ashura. Dimensi Ashura adalah tempat para iblis tinggal. Kau harus hati-hati, karena ada satu dari mereka yang berada di Dewa Suci Semesta. Iblis yang sudah mencapai Dewa Suci Semesta berbeda dengan kultivator manusia, ucap Bai So langsung masuk ke dalam tubuh Bai Han. Bai Han yang mendengar itu sebenarnya tidak puas dari penjelasan Bai So. Tapi apa boleh buat, Bai Han tahu alasan mengapa Bai So memberitahunya setengah-setengah, itu agar Bai Han berusaha sendiri tanpa terlalu bergantung kepada Bai So. Untuk Bai Tan, kini ia sedang berevolusi ke bentuk keduanya, maka dari itu ia tidak pernah terlihat. Jika mereka bisa masuk dengan mudah berarti aku yakin salah satu dari pendiri dimensi ini adalah sekutu mereka, bisa jadi ia hanya dimanfaatkan, gumam Bai Han. Dengan santai Bai Han mengambil setetes darah iblis darah, sebelum ia mengering seutuhnya. Setelah menandai bentuk darah dari iblis darah, Bai Han kini melesat ke arah tertentu, karena ia mencium bau yang sama dengan iblis darah. Tujuan Bai Han saat ini adalah klan Fang, karena pendiri dimensi atau Bai Long ada di sana bersama 5 jiwa iblis darah. Nama panggilan Bai Long di klan Fang adalah Fang Long. Ia di sana menjabat sebagai leluhur klan Fang bersama 2 orang leluhur klan Fang lainnya, dan tentunya nama asli mereka mempunyai awalan Bai juga. Nama Fang atau klan Fang hanyalah samaran mereka saja, agar bisa membentuk klan yang bisa mereka manfaatkan. Apa tujuan kalian datang ke sini? Tanya Bai Long dengan nada dingin, tatapan mata Bai Long mengarah ke jiwa iblis darah bertanduk 5. Hehehe. Tentunya kami dikirim ke sini untuk berbisnis lagi denganmu, kekeh jiwa iblis darah bertanduk 5. Dahi Bai Long seketika berkerut, terlintas jejak amarah di matanya, saat mendengar jawaban dari jiwa iblis di depannya. Katakan langsung tujuanmu, aku tidak ingin mendengar basa-basi, ucap Bai Long dengan angkuh. Ia langsung mengeluarkan auranya, yang tertuju ke 5 jiwa iblis darah. Blus, brak. Merasakan tekanan yang luar biasa, kelima jiwa iblis darah seketika berlutut. Walau begitu, tidak ada jejak ketakutan di mata jiwa iblis darah. Jiwa iblis darah bertanduk 5 langsung melambaikan tangannya. Wos, seketika keluar cincin penyimpanan beserta sebuah peta kecil yang digulung rapi. Bai Long yang melihat itu langsung menarik auranya,
Tanpa basa-basi ia langsung mengambil lalu melihat isi cincin penyimpanan tersebut. Setelah itu ia melihat isi peta tersebut sekilas. Aku bukan orang bodoh yang mudah ditipu lagi, dengus Bai Long. Bai Long sangat dendam kepada penguasa iblis darah, karena ia dimanfaatkan sehingga klan Bai hancur, akibat ulahnya juga yang dibutakan keserakahan dulu. Tapi sekali serakah tetap saja serakah. Walau ia berkata begitu, ia dengan cepat memasukkan semua pemberian dari penguasa iblis darah. Waktu kalian 2 tahun, jika sudah mencapai batas waktu, maka aku akan mengeluarkan kalian secara paksa, ucap Bai Long langsung menghilang. Wos, kelima jiwa iblis darah seketika menyunggingkan senyum tipis. 1 tahun lebih dari cukup untuk memporak-porandakan seluruh alam semesta ini, ucap jiwa iblis darah bertanduk 6 kini menyeringai kejam. Benar, tapi ingat tugas kita adalah menyelidiki anak yang mengintai penguasa. Kita disuruh untuk membawanya berada di pihak kita. Jika ia menolak, maka langsung bunuh. Setelah itu baru kita mengacau di sini, sambung jiwa iblis darah bertanduk 6 yang tepat berada di sebelahnya. Sementara jiwa iblis bertanduk 6 hanya diam saja, karena ia saat ini sedang mencoba untuk menghubungi jiwa iblis darah bertanduk 7, yang kini hilang kontak. Ada yang tidak beres. Mendengar suara jiwa iblis darah bertanduk 5, seketika keempat jiwa iblis darah bertanduk 6 melirik ke iblis darah terkuat. Ada apa? Mendengar pertanyaan salah satu dari keempatnya, iblis darah bertanduk 5 tetap diam. Beberapa saat kemudian jiwa iblis darah bertanduk 5 melesat ke arah yang ia rasakan, di mana terakhir kali iblis darah bertanduk 7 mati. Ikuti aku, jiwa iblis darah bertanduk 7 mati dan jejak tempat terakhir ia mendarat ada di sana. Tanpa menunggu balasan, jiwa iblis bertanduk 5 sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Keempat jiwa iblis bertanduk 6 langsung ikut menghilang. Bai An tersenyum tipis saat melihat kelima jiwa iblis pergi dari klan Fang era kuno. Hehehe, pancingan yang mudah, kekeh Bai An. Bai An langsung mengeluarkan panah energi, yang terbuat dari energi jiwanya. Kita coba satu dulu, gumam Bai An langsung menarik tali busur yang telah Bai An alirkan energi jiwa, serta hukum jiwa yang baru saja ia pelajari beberapa waktu lalu. Wos! Anak panah yang Bai An lepaskan langsung menghilang. Jiwa iblis darah bertanduk 5 langsung berhenti tepat di tengah awan. Tanpa basa-basi ia langsung berteriak, "Hati-hati ada serangan." Jelek, bom. Baru saja jiwa iblis darah bertanduk 5 berteriak. Salah satu dari keempat jiwa iblis darah bertanduk 6 langsung mati, dengan tubuh meledak tanpa bisa menyambung tubuhnya yang telah musnah. 3 jiwa iblis yang tersisa kini bergetar ketakutan saat melihat jiwa milik penguasa iblis darah mati. Tak menunggu waktu lama, terlihat 3 anak panah kini kembali melesat dengan kecepatan mengerikan. Jelep-jelep-jelep, bom. Ledakan kembali terdengar, yang membuat daratan yang ada di bawahnya bergetar cukup hebat. Para penghuni dunia emas, tepatnya daratan utama berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara klan Fang era kuno, ketua klan Fang kini membuka dunia kecil tempat klan mereka berada. Setelah itu ia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya ia saat melihat iblis bertanduk 5, yang memiliki kekuatan setara dengan penetua kedua kini sedang ketakutan. Apa yang membuat iblis ini ketakutan, dan dari mana munculnya iblis di alam semesta ini? Gumam ketua Fang kini mengedarkan kesadarannya untuk melihat siapa yang bisa membuat iblis sampai ketakutan seperti itu. Biasa iblis adalah sosok yang sombong, angkuh tanpa mengenal rasa takut kepada siapapun. Namun, sampai kesadarannya mencakup seluruh dunia emas, ia masih belum menemukan sosok yang bisa membuat iblis tersebut ketakutan. Saat ini jiwa iblis darah bertanduk 5 terlihat melihat ke segala arah, dengan tubuh bergetar ketakutan. Siapa yang bisa menguasai hukum jiwa di dimensi kecil ini? Ini tidak mungkin, aku pasti bermimpi, gumam jiwa iblis darah bertanduk 5. Sepengetahuannya, tidak ada yang bisa melebihi kekuatan jiwa penguasa iblis darah, dan jika ada, itu hanya 3 orang yang kini telah menjadi penguasa di dimensi pusat.
Namun untuk membunuh salah satu jiwa iblis darah bertanduk 6, mereka butuh beberapa kali serangan hingga jiwanya hancur dan tak bisa bersatu lagi. Tapi ini hanya butuh satu serangan jiwa iblis darah bertanduk 6 langsung mati. Kini jiwa iblis darah bertanduk 5 tentu saja akan ketakutan. Jika ia ikut mati, maka jiwa penguasa iblis darah akan terguncang dan tidak stabil selama beberapa tahun. Saat ia menyebar kesadarannya dan menguatkan instingnya, ia langsung merasakan anak panah yang memiliki tekanan hukum jiwa luar biasa kuat melesat ke arahnya. Sialan! Apa aku datang ke sini hanya untuk menyerahkan nyawa saja? Teriak jiwa iblis darah bertanduk 5 tidak terima. Karena merasa dirinya akan mati, ia kini melihat ke arah bawah. Sebuah ide jahat terlintas di pikirannya. Jika aku mati maka aku juga akan membawa beberapa budak serakah itu ikut mati. Teriak jiwa iblis darah kini berubah bentuk ke wujud aslinya. Blus! Sebuah kapak berbentuk darah kini dipegang oleh jiwa iblis darah. Hahaha, matilah para manusia serakah, teriak jiwa iblis darah mengayunkan kapaknya dengan semua kekuatan yang ia punya. Blus! Bilasan kapak energi yang sangat besar seketika melesat ke arah bawah. Bertepatan dengan itu, anak panah langsung menancap ke tubuh jiwa iblis darah. Jelek, bom! Tubuh jiwa iblis darah langsung meledak, tapi sebelum ia meledak, sebuah senyum mengejek terlintas di wajahnya. Sementara ketua Fang era kuno yang melihat serangan dari iblis tersebut, kini memasang wajah jelek, bersamaan juga ia memasang wajah terkejut luar biasa saat melihat iblis tersebut mati. Apakah aku akan membantu? Gumam ketua Fang kini bimbang, karena belum saatnya untuk klan Fang era kuno untuk keluar ke alam semesta dan memperlihatkan wajahnya kepada semua orang. Saat ia merenung, ia tiba-tiba tersadar saat melihat penguasa alam semesta inti kedua, kini bersama penguasa alam semesta inti pertama menggabungkan kekuatannya untuk menghancurkan bilah energi kapak yang menuju dunia emas. Iblis sialan, aku pasti akan mencincangmu jika bertemu lagi, teriak penguasa alam semesta inti kedua yang baru muncul, bersama penguasa alam semesta inti pertama. Ayo! Walau kita tidak bisa menghancurkan sepenuhnya serangan ini, tapi setidaknya kita bisa membuat dunia emas tidak hancur semua bersama dunia yang lain, ucap penguasa alam semesta inti pertama. Blus-blus, dua bola energi yang sangat besar langsung tercipta, akibat gabungan kedua penguasa alam semesta inti. Kus, bom-bom-bom, duar-duar, jebret-jebret. Bola energi berwarna keunguan langsung menabrak kapak energi, sehingga menciptakan ledakan yang mengerikan. Bahkan serpihan energi akibat ledakan kini menyebar, hingga ke dunia yang bersebelahan dengan dunia emas. Kini banyak para penduduk lari kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan para kultivator lemah ikut berlarian. Walau begitu, mereka yang lemah hanya bisa menelan kepahitan saat sebuah serpihan energi mendarat. Bom, bom, ledakan dan guncangan kembali terdengar di seluruh daratan dunia emas. Untuk para ketua klan besar maupun kultivator yang cukup kuat, mereka terlihat bekerja sama untuk menghancurkan serpihan-serpihan yang mengarah ke tempat mereka berada. Tidak hanya itu saja, bahkan para penguasa dunia juga ikut turun tangan untuk menghancurkan sisa-sisa serpihan dari hasil ledakan. 1 bulan setelah kejadian yang mengguncang dunia emas dan dunia di sekitarnya. Juga berita kejadian yang menimpa alam semesta inti kedua telah menyebar ke seluruh alam semesta. Hal itu membuat semua orang yang mendengar berita itu kini was-was dan merasa dilanda teror oleh iblis. Entah dari mana berita tersebut menyebar, walau telah ditutupi oleh penguasa alam semesta, tetap saja berita tersebut menyebar luas. Kini di sebuah tempat yang indah, tepatnya dunia kecil. Saat ini banyak orang-orang kuat duduk berjejer dalam diam. Ketua Fang, bagaimana menurutmu? Siapa kiranya yang telah membawa iblis itu masuk ke alam semesta ini? Tanya seorang pria berperawakan tinggi berotot. Ketua Fang langsung menggeleng. Aku tidak tahu Ketua Ho, jawab Ketua Fang terdiam sesaat. Jika dilihat, aku mengira ia berjenis iblis yang jauh lebih kuat dari iblis yang kita ajak bekerja sama,
untuk memusnahkan klan Chu, sambung Ketua Fang mengutarakan pendapatnya. Mendengar itu, seketika Ketua Ho dan para tetua membelalakkan matanya. Jangan bercanda Ketua Fang, kau tahu jika iblis yang kita ajak bekerja sama sangatlah kuat, dan juga aku tidak yakin ada yang lebih kuat dari mereka, sanggah Ketua Ho. Kau mungkin tidak percaya ucapanku, aku bahkan melihat kekuatannya sendiri, walau ia berada di tingkat Dewa Suci Semesta Bintang 2 akhir, aku merasa ia jauh lebih kuat dariku yang telah mencapai Dewa Suci Semesta Bintang 3 menengah. Bahkan aku rasa jika ia tidak dalam kondisi panik saat aku melihatnya, mungkin ia bisa menghancurkan dunia kecil ini, ucap Patriark Fang meyakini ucapannya sendiri. Ketua Ho yang mendengar dan menatap Ketua Fang sama sekali tidak berbohong, kini menghela nafas. Aku rasa kita harus meminta bantuan leluhur kita, tapi sampai saat ini kita tidak boleh mengganggu mereka, ucap Ketua Ho. Terlebih penerusku juga akan menikahi putri penguasa Hu Xiao tahun depan. Jika iblis ini muncul lagi, aku terpaksa menunda pernikahan penerusku, sambung Ketua Ho. Bai An tersenyum tipis. Perlu pengorbanan agar Haner bisa membuat ibunya yakin, jika keluargalah yang paling berharga, gumam Bai An dalam hati. Tidak ada yang bisa melihat Bai An jika ia saat ini sedang duduk sambil menikmati araknya, tepat berada di tengah-tengah mereka. Tentu alasan Bai An membiarkan orang-orang di dunia emas mati bukan tanpa alasan, dan alasannya adalah agar membuat kedua klan era kuno ini takut, sehingga menunda pernikahan putra patriark klan Ho. Bai An tidak langsung membunuhnya beserta kedua klan era kuno ini, karena ingin menyelidiki lebih jauh mengapa klan Chu dimusnahkan. Bai An juga ingin menyelidiki para pendiri dimensi ini, ia merasa kekuatan para pendiri dimensi ini jauh dari perkiraannya. Seperti yang Bai An ketahui dari Bai So, jika para pendiri dimensi ini atau klan Bai dulunya pernah tinggal, dan menjadi penguasa di dimensi pusat. Catatan penting, penjelasan agar bisa dipahami. Dimensi kecil buatan klan Bai ini sangat luas, sehingga mereka membuat alam semesta dalam jumlah ribuan, di dalam dimensi kecil yang mereka buat. Untuk dimensi pusat, jumlah alam semesta di sana sangatlah banyak, jika dihitung, bisa melebihi miliaran. Saat ini Bai An terlihat ingin pergi, karena urusannya di sini untuk sementara telah selesai. Saat Bai An akan merobek ruang di depannya, Bai So dan Bai Tan muncul. Hati-hati, ada dua leluhur klan Bai yang saat ini sedang mengawasi tempat ini. Jika kau membuka ruang, maka kau akan ketahuan, ucap Bai Tan dengan nada serius. Bai An mengerutkan keningnya. Mengapa aku tidak bisa merasakan di mana keberadaan mereka sebelumnya? Gumam Bai An. Itu karena salah satu dari mereka ahli ilusi, dan telah menguasai hukum ilusi hingga hampir mencapai puncak, jawab Bai Tan sambil melirik Bai So yang terlihat malas. Pantas saja. Tapi saat melihat leluhur Bai Long waktu itu, aku hanya melihat ia hanya berada di Dewa Suci Semesta Bintang 5 puncak. Apakah itu benar tingkat kekuatannya yang sebenarnya? Tanya Bai An melirik Bai So dan Bai Tan. Bai Tan mengangguk. Dia yang terlemah, walau begitu, jika ia mau bertarung serius, kekuatannya setara Dewa Penguasa Bintang 2 awal. Bai An kini memanggut-manggut. Apakah kalian tahu ada di tingkat apa yang terkuat dari mereka, dan berapa sebenarnya jumlah mereka? Tanya Bai An kini telah memikirkan sebuah rencana. Tapi Bai An hanya bisa kecewa saat kedua inti energinya hanya diam. Beberapa saat kemudian, setelah dua leluhur klan Bai tidak menemukan kejanggalan, mereka pergi. Barulah setelah itu Bai An ikut pergi. Saat ini tujuan Bai An adalah dunia Junlong, di mana tempat klan Jia berada. Bai An kesana karena ia ingat janjinya dulu dengan Jia Liling. Terlebih ada yang ingin ia selidiki juga di dunia Junlong. Dunia Junlong masih berada di alam semesta inti kedua. Wus, tep-tep. Dalam waktu 3 hari, Bai An kini melihat dunia yang ia tuju ada di depan mata. Sebelum masuk, aku ingin melihat putra dan putriku lebih dulu, gumam Bai An dalam hati. Bertepatan dengan itu, saat ini di dunia jiwa,
terlihat dua bayi mungil berumur kurang lebih 2 bulan sedang saling menatap. Satu menatap dengan senyum bahagia, satu lagi menatap datar. Yang tersenyum tak lain si Er, dan yang memasang wajah datar dengan sedikit dingin adalah Yer. Mu Xiaer dan Chu Jia yang kini melihat putra-putri mereka hanya bisa menghela nafas. Ayolah Yer, berhentilah mengganggu adikmu, bujuk Mu Xiaer. Yer berhentilah memasang wajah seperti itu, bujuk Chu Jia. Kedua ibu muda ini terlihat kewalahan membujuk kedua putra-putri mereka, semenjak ayahnya pergi. Kelakuan mereka melebihi imajinasi mereka berdua, bahkan mereka kini lebih suka mengurus Bai Han daripada kedua putra-putri mereka yang sangat nakal. Walau berumur 2 bulan, mereka sudah bisa berdiri dan berjalan. Bahkan tak sering keduanya pergi secara diam-diam dan mengganggu pelatihan para prajurit pembantai. Entah sifat siapa yang mereka ikuti, tapi yang pasti, hanya satu tebakan kedua ibu muda ini. Bai An, Duan Du dan Tulong, sifat kedua putra-putri mereka mendarah daging dari Bai An, Duan Du dan terakhir Tulong. Saat kedua ibu muda ini melamun, mereka kini tidak sadar jika Yer dan Yer sudah tidak ada di tempatnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.